Ekspedisi Danau Purba Tim Jejak Petualang mencoba mengeksplorasi danau yang berumur puluhan ribu tahun ini. Pulau dengan luas lebih dari 2.500 hektar ini, lebih dari 75%-nya adalah perairan. Pulau Satonda ini juga merupakan tempat persinggahan para turis. Makanya tuh di belakang sana ada kapal pinisi yang lagi stay untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitar Pulau Satonda ini. Danau Satonda merupakan telaga yang berada di tengah Pulau Satonda. Danau eksotis ini terletak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Salah satu satwa penghuni Satonda adalah burung gosong kaki merah. Gede banget sarangnya. Nah, tapi di atas ini kelihatan ada lubang-lubangnya, tempat dia bertelur ya. Jadi ketika burung itu bertelur di sini itu disimpan sampai kedalaman 2 meter ke bawah. Lalu induknya pergi, nanti ketika telurnya itu menetas, dia akan keluar sendiri dari bawah, dari tanah. Megapodius rainwort atau burung gosong kaki merah tidak mengerami telurnya sendiri. Mereka membangun sarang berupa gundukan seperti bukit kecil yang berfungsi sebagai tempat menetaskan telurnya. Pinter juga nih, si burung gosong kaki merah ini nyimpen telurnya ternyata hanya ada di satu lubang aja, tapi dia bikin lubangnya tuh banyak. Itu untuk mengelabuhi predator. Feb, itu ular. Di sisa perjalanan, saya dikejutkan oleh seekor piton yang sedang menunggu mangsa. Jadi ini tuh tanda-tanda ular lapar. Kelihatan dari perutnya yang kecil. Dia mau antara mangsa telur yang ada di dalam atau mungkin mangsa burung. Induknya yang Induknya datang ke sarang sini. Dia nunggu yang datang juga bisa jadi. Pulau Satonda memang terkenal sebagai habitat ular piton. Suhu di pulau ini hangat dan lembab yang disukai ular piton untuk berjemur dan mencerna mangsanya. Nih ularnya udah bergerak karena mungkin dia merasa terganggu dan langsung ngeliat ke arah saya. Seperti mau menyerang. Tuh lagi ancang-ancang kayak gitu tuh. Minim pergerakan, jadi kita harus tetap tenang. Ketika ular dalam posisi waspada, akan menaikkan bagian depan tubuhnya. Selain tubuhnya berbentuk layaknya huruf S, piton menjulurkan dan menggerakkan lidahnya. Semakin cepat, pertanda hewan ini akan siap menyerang. Walaupun memang dia badannya kecil, tapi bisa jadi karena lagi puasa, lagi nggak makan. Karena biasanya dia habis makan, itu dia berhenti makan dulu. Terus tadi menurut Bapak, dilihat dari kulitnya, itu agak kusam, menandakan sebentar lagi dia akan ganti kulit. Saat molting, reptil ini kehilangan nafsu makan. Metabolisme tubuhnya melambat sebagai cara untuk menghemat energi. Cerita petualangan kali ini menggambarkan adanya rantai makanan yang masih terjaga di Satonda. Tak hanya burung gosong kaki merah, namun saya juga menemukan salah satu penghuni yang jadi santapan sanca. Sekarang kita mau melihat yang menggantung di atas, itu kelelawar. Kelelawar menghasilkan urin dalam jumlah tinggi. Bau amoniak yang menyengat adalah salah satu ciri khas sarang mereka. Semakin banyak kelelawar yang tinggal di sarang, bau amoniak semakin kuat. Wah, ini benar-benar rumahnya kelelawar. Itu kelihatan banyak banget terbang di atas dan besar. Biasanya dia siang-siang gini harusnya tidur sih. Ini mungkin apa karena lagi terganggu apa gimana nih? Ya, terganggu. Lagi terganggu ya, dia makanya langsung terbang berkeliaran di atas ini. Tapi nggak akan pergi jauh karena dia belum waktunya untuk pergi. Dia masih terbang di sekitaran rumahnya. Satonda, danau purba yang menyimpan rahasia menarik untuk dijelajahi.
Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa danau ini memiliki tingkat salinitas atau tingkat kadar garam yang jauh lebih tinggi daripada perairan laut di sekitarnya. Karena di sini kandungan basanya itu sangat tinggi, makanya jenis ikan yang ada di dalam sini juga nggak banyak, sedikit. Pernah ada yang mencoba untuk memancing ikan di sini, kemudian dimakan, itu pun rasanya nggak enak. Kondisi inilah yang dianggap memiliki kemiripan dengan kondisi laut zaman purba. Yang menarik dari danau ini adalah pohon yang terdapat di tepinya, pohon berbuah batu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana tradisi menggantung batu di pohon tepian danau bermula. Yang pasti, pengunjung bisa menggantungkan harapannya pada pohon tula atau Dacryotes costata ini. Ini seperti tempat wisata yang ada di Korea memang. Kalau di sana tuh kan kunci-kunci gitu ya. Kalau ini batu. Saya tadi udah naruh harapan di sini. Semoga terkabul ya. Amin. Amin. Untuk mengobati rasa penasaran, saya bergegas melakukan trekking sepanjang lebih dari 1,5 kilometer. Trekkingnya itu persis seperti mendaki gunung. Tadi dari yang terbuka sampai ini udah mulai tertutup. Saya penasaran nih, udah makin gak sabar sampai di atas. Pemandangannya secantik apa. Tak hanya menyimpan fauna, beragam flora juga masih terjaga. Ini di perjalanan kita menemukan tumbuhan untuk mengobati batuk. Nah, ini namanya tembelekan. Yang dimakan itu bagian buahnya yang sudah matang, warnanya kehitaman seperti ini. Terkenal karena baunya yang tidak sedap, Lantana camara justru bisa menyembuhkan pegalinu, nyeri pinggang, hingga keseleo. Rasanya tuh sepet-sepet ada manisnya dikit. Bikin seger sih, enak Pak kalau dicemilin. Kayak biji buah jambu. Jambu kelutuk itu loh Pak. Petualangan saya berlanjut. Kira-kira masih ada 900 meter lagi yang harus saya daki. Nah ini ada pohon songga namanya. Pohon songga? Bisa untuk obat juga daunnya. Songga itu biasanya dimanfaatkan untuk penyakit diabetes, kencing manis, dan yang diambil itu bagian batangnya, jadi direbus baru diminum. Kalau daunnya bisa untuk teh, dan buahnya itu bisa dimakan. 40 menit berlalu. Akhirnya lelah saya terbayar kontan saat menikmati pemandangan Danau Satonda dari ketinggian. Saya bisa melihat dengan jelas Danau Satonda terhampar tenang di tengah kaldera yang dikepung oleh hijau pepohonan. Jadi alasan kenapa danau ini tuh airnya sangat asin karena terlihat di sana ada air laut. Kejadian pada zaman dulu Gunung Tambora meletus lalu menimbulkan tsunami, jadi airnya itu masuk ke kawah ini. Nah, jadinya airnya itu bercampur dengan air asin, kemudian terperangkap di dalam, bercampur lagi dengan batuan-batuan vulkanik ya Pak. Makanya rasanya tuh asin ke pahit. Berbeda dengan air laut. Saya tidak menyangka di Pulau Satonda ini, walaupun memiliki danau dengan kadar garam yang sangat tinggi, tetapi ekosistem di dalamnya itu masih sangat terjaga. Tapi bukan berarti kita bisa sembarangan melakukan perburuan liar di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.